Citra Madani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lapisan dalam bumi. Lapisan dalam bumi. Lapisan dalam bumi merupakan struktur pembentuk bumi pada bagian dalam. Lapisan dalam bumi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti bumi bagian luar, dan inti bumi bagian dalam. Pertama, kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan bumi paling luar yang terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Yang kedua adalah mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan elastis yang menyelubungi inti bumi. Mantel bumi memiliki ketebalan sekitar 1.700 km dengan suhu sekitar 1.500 hingga 3.000 derajat Celcius. Dalam mantel bumi terkandung magnesium dan silikon. Yang ketiga, inti bumi bagian luar. Inti bumi bagian luar merupakan lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2.250 km dengan suhu sekitar 3.900 derajat Celcius. Dalam inti bumi bagian luar mengandung besi dan nikel dalam bentuk cair. Yang keempat, inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian dalam merupakan lapisan padat terdalam pada bumi. Inti bumi bagian dalam memiliki ketebalan sekitar 1.200 hingga 2.600 km dengan suhu sekitar 4.800 derajat. Inti bumi bagian dalam mengandung besi dan nikel dalam bentuk yang padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Salsabila dari kelas 10-8 ingin membawakan materi bertemakan litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang terdiri dari batuan. Litosfer mencakup bagian bentuk permukaan bumi dan proses yang menyebabkan perubahan bentuk, baik dari daratan, perairan, dan udara. Litosfer mencakup kerak bumi yang merupakan lapisan bumi terluar. Terletak dari kerak bumi atas selimut bumi atau mantel bumi. Lapisan bumi, bagian selimut bumi atau mantel bumi memiliki ketebalan 2.890 km. Terdiri dari batuan yang mengandung zat besi dan logam. Lapisan selimut dibagi menjadi dua, yaitu mantel bawah dan mantel luar. Inti bumi merupakan bagian inti luar berbentuk logam cair yang mengandung besi nikel belerang. Bagian inti dalam berbentuk padat cair yang mengandung besi dan nikel. Adapun manfaat dari litosfer yaitu minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi. Yang kedua, nitrogen dimanfaatkan dalam bidang pertanian, dan yang ketiga sebagai pembuatan alat perhiasan. Sekian pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Majid Aditya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi jenis batuan pembentuk kulit bumi. Baik, jadi batuan kerak bumi yang pertama adalah batuan beku. Batuan ini terbentuk dari magma pijar yang membeku dan memadat karena proses pendinginan atau pengkristalan. Jenis batuan beku sendiri yaitu batuan tubir atau batuan kristal, kemudian batuan leleran atau batuan kerak bumi, dan batuan korok atau batuan gong. Kemudian jenis batuan pembentuk kulit bumi yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah penyusun kerak bumi yang terbentuk dari endapan struktur batuan yang mudah terlepas dan terbawa air, angin, es. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan kerak bumi yang berasal dari perubahan batuan beku dan endapan akibat proses metamorfosis. Pembentukan batuan penyusun kerak bumi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, utamanya suhu, tekanan, dan bahan lainnya. Sekian penjelasan materi tentang jenis batuan pembentuk kulit bumi dari saya.
Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Harapannya dari apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan ilmu ataupun bermanfaat bagi kita semua di kedepannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelita Destriwardani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang siklus batuan. Siklus batuan adalah proses terbentuknya batuan di bumi yang bermula dari magma ke batuan beku dan sedimen, lalu ke batuan metamorf dan kembali lagi ke magma. Manfaatnya adalah batuan sedimen bermanfaat untuk bahan campuran bangunan, seperti contohnya adalah beton. Selanjutnya ada batuan metamorf, bermanfaat untuk hiasan. Siklus batuan terdiri dari 3 jenis utama batuan, yaitu yang pertama ada batuan beku. Batuan beku adalah yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan tanpa kristalisasi. Yang kedua ada batuan sedimen, terbentuknya dari hasil pemadatan pada endapan berupa bahan lepas. Yang ketiga, yang terakhir ada batuan metamorf, batuan beku yang mengalami perubahan akibat pengaruh fisik dalam jangka waktu yang lama. Adapun contoh batuan yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama ada batuan beku. Yang pertama itu contohnya ada batuan apung, yang kedua batuan andesit, yang ketiga batu pasir. Yang kedua adalah contoh batuan sedimen. Yang pertama contohnya ada breksi, yang kedua konglomerat, yang ketiga kaolin, dan yang terakhir adalah contoh batuan dari metamorf sendiri. Yang pertama ada gneiss, yang kedua slab, yang ketiga marmer. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosesnya. Yang pertama, magma mengalami kristalisasi. Yang kedua, mengalami pengangkatan dan pelapukan. Yang ketiga, proses erosi. Yang keempat, pengendapan dan pembentukan batuan sedimen. Yang kelima, batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf. Yang keenam, batuan metamorf atau malihan berubah kembali menjadi magma. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan batuan mengalami siklus karena suhu ekstrim, cuaca ekstrim, tekanan tinggi, dan faktor-faktor lainnya. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Nafiza Nur Aini Anwar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tenaga endogen. Jadi tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun atau konstruktif. Tenaga ini terbentuk karena adanya dinamika di dalam litosfer akibat proses fisika atau kimia. Tenaga endogen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tektonisme, yang kedua vulkanisme, dan yang terakhir adalah seisme. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tektonisme. Tektonisme merupakan gerakan naik turun yang menyebabkan terjadinya perubahan lapisan pada kulit bumi. Gerak tektonisme ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah epirogenetik. Epirogenetik merupakan gerakan yang relatif lambat serta mencakup wilayah yang luas sehingga terjadinya naik dan turun daratan. Gerak epirogenetik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah epirogenesa positif. Epirogenesa positif merupakan gerakan yang menyebabkan menurunnya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut itu menaik. Hal ini disebabkan karena sedimen yang tebal. Selanjutnya adalah gerak epirogenesa negatif. Epirogenesa negatif merupakan gerakan yang menyebabkan menaiknya permukaan daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut itu menurun. Nah, contoh dari peristiwa ini adalah mencairnya lapisan es. Yang kedua adalah gerak orogenetik. Orogenetik merupakan gerakan yang relatif lebih cepat daripada epirogenetik serta mencakup wilayah yang sempit. Nah, dari gerakan ini tadi akan membentuk pegunungan serta menyebabkan terjadinya tanah retak dan pergeseran lapisan bumi. Gerak orogenetik ini akan menciptakan sebuah tekanan yang bergerak secara vertikal dan horizontal sehingga dapat membentuk lipatan bumi dan patahan. Nah, mungkin dari kalian ada yang belum tahu nih apa itu lipatan dan patahan.
Jadi, lipatan adalah bentukan permukaan bumi yang terjadi karena adanya tekanan secara lemah yang terjadi secara terus-menerus. Contohnya ada pada gambar ini ya. Selanjutnya ada patahan. Patahan merupakan bentukan permukaan bumi yang terjadi ketika kulit bumi yang padat dan keras itu mengalami keretakan atau patah yang diakibatkan oleh gerak orogenetik. Contohnya ada pada gambar ini ya. Tenaga endogen yang kedua adalah vulkanisme. Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan terbentuknya gunung api serta keluarnya magma dari dalam perut bumi ke permukaan. Jadi, magma itu merupakan silikat cair pijar yang terdiri dari material padat seperti logam dan batuan, cairan, serta gas seperti uap air, oksida belerang, asam sulfat, dan asam klorida. Untuk materi vulkanisme ini akan kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah bentuk gerak magma, dan yang kedua adalah jenis gunung api. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai bentuk gerakan magma. Bentuk gerak magma ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah intrusi magma. Intrusi magma merupakan terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan litosfer, namun tidak sampai ke permukaan bumi. Nah, untuk intrusi magma ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah bakolit, yang kedua adalah intrusi datar, yang ketiga adalah lakolit, yang keempat adalah gang atau korok, dan yang terakhir adalah diaterma. Untuk penjelasannya silahkan pause video ini ya. Nah, bentuk gerak magma yang kedua adalah ekstrusi magma. Ekstrusi magma merupakan proses keluarnya magma dari dalam perut bumi yang dapat mencapai di atas permukaan bumi. Ekstrusi magma ini dapat menghasilkan beberapa material seperti lava, lahar, elvata atau piroklastika, dan yang terakhir adalah ekalasi atau gas. Ekstrusi magma ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah erupsi efusif. Erupsi efusif merupakan erupsi berupa lelehan lava yang keluar melalui retakan atau lubang kawah di suatu gunung api. Yang selanjutnya adalah erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif merupakan erupsi berupa ledakan yang dapat mengeluarkan beberapa material seperti elvata atau piroklastika, debu vulkanik yang disertai dengan gas dan juga fluida. Pada materi yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis gunung api. Berdasarkan bentuknya, jenis gunung api dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gunung api tipe perisai. Gunung api tipe perisai merupakan gunung api yang terbentuk dari erupsi efusif. Contohnya nih, ada pada gunung Mauna Loa atau gunung Kilauea. Yang kedua ada gunung api tipe Maar. Gunung api tipe ini merupakan gunung api yang terbentuk dari erupsi eksplosif. Contohnya ada pada Gunung Dieng. Dan yang terakhir merupakan gunung api strato atau kerucut. Gunung api ini terbentuk dari gabungan erupsi efusif dan juga eksplosif. Contohnya ada pada Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Baik teman-teman, sekarang kita akan memasuki tenaga endogen yang terakhir, yaitu seisme atau gempa bumi. Seisme merupakan getaran yang terjadi karena penumpukan energi di dalam bumi yang dapat menggetarkan lempeng samudera dan juga lempeng benua. Seisme ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi akibat adanya pergeseran pada lempeng bumi. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi akibat letusan gunung api. Dan yang terakhir adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan merupakan gempa yang terjadi akibat adanya runtuhan pada lapisan bumi. Contohnya nih ada pada peristiwa tanah longsor atau gua-gua yang runtuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rona Safira Dia Ulhak. Saya absen 32.
dan saya akan menjelaskan tentang tenaga eksogen. Pertama-tama, tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen bersumber dari tenaga di atas permukaan bumi. Klasifikasi berdasarkan jenis atau macam prosesnya. Yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan adalah penguraian atau pelarutan batuan dan mineral di permukaan bumi oleh agen pelapukan. Berdasarkan agen pelapukannya, pelapukan dibagi menjadi pelapukan fisik atau pelapukan mekanis, kemudian pelapukan kimia, dan terakhir adalah pelapukan biologis. Yang kedua adalah sedimentasi. Tenaga eksogen selanjutnya adalah tenaga sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan zat menjadi sedimen yang membentuk tenaga tentang alam di permukaan bumi. Sedimentasi dibagi menjadi 4 jenis, bergantung penyebabnya. Yang pertama adalah sedimentasi akuatis yang disebabkan oleh air. Yang kedua adalah sedimentasi aeolis yang disebabkan oleh angin. Kemudian yang ketiga adalah sedimentasi marin yang disebabkan oleh air laut. Kemudian yang terakhir adalah sedimentasi glacier yang disebabkan oleh es batu atau glacier. Yang terakhir adalah tenaga eksogen, penggerakan massa. Penggerakan massa adalah penggerakan batu dan tanah dalam jumlah besar karena gaya gravitasi dan berbagai faktor lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.